يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu cara berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta kan gak asal minta, minta ada ilmunya. Gimana caranya minta? Diajari sama Nabi Muhammad SAW. Kalau minta, awali dulu dengan muji-muji Allah. Kalau minta, kamu sholawat dulu kepada saya. Nanti permintaanmu akhiri dengan sholawat kepada saya. Enggak akan ditolak sama Allah Ta'ala. Kalau minta, di antara adzan dan iqamah, enggak akan ditolak sama Allah Ta'ala. Kalau minta, kamu dalam keadaan selesai sholat, enggak akan ditolak sama Allah Ta'ala. Kalau kamu minta dengan dimintakan orang lain seperti ayahmu, ibumu, orang tuamu, enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu minta dengan minta tolong sama orang-orang yang soleh agar mintakan untuk kamu, enggak akan ditolak sama Allah Ta'ala. Belajarlah caranya minta. Lawang putra-putranya Nabi Ya'qub alaihissalam saja mau minta ampun, ngomong sama bapaknya, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Pak, ayah kami, tolong mintakan ke Allah ampunan buat kami. Kami ini hamba-hamba yang bersalah. Minta ampun tuh kita disuruh minta ampun sendiri ya. Tapi anak-anak Nabi Ya'qub saking pinternya paham bapaknya ini orang yang solehnya luar biasa. Nabi Allah yang luar biasa, yang sabarnya luar biasa, yang pangkatnya tinggi. Maka anak-anak ini ngomong, Pak tolong kamu yang mintakan ampun. Itu cara minta. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, bahkan beliau Nabi SAW berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Umar, tolong sertakan aku dalam doa-doamu. Bahkan Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, cari Uwais Al-Qarani. Cari Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ketemu dia sampaikan salamku kepadanya dan kalian berdua mintalah kepadanya untuk memintakan ampun bagi kalian berdua. Bukan Sayyidina Uwais Al-Qarani lebih hebat dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Tapi Rasul mengajarkan agar kita mau minta tolong orang lain untuk memintakan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya minta. Maka selain kita yakin pasti dijawab, tapi kita juga harus belajar caranya minta. Di antaranya kalau minta biar itu hasilnya maksimal, awali dengan sodakoh, sedekah. Sedekah baru minta. Kalau kita kan diwali, nanti kalau hasil saya sedekah. Betul ya? Harusnya sedekah dulu baru minta. Bukan minta dulu baru menjanjikan nanti akan sedekah. Salah, sedekah dulu baru minta. Itu namanya tawasul dengan sedekahnya. Tawasul dengan amal solehnya. Baca Al-Quran, surat tertentu, ayat tertentu. Baca zikir-zikir tertentu.
baru minta. Contoh, urusan fulus, duit. Nah ini boleh diajarkan. Cara minta bab fulus, bab duit, mau? Ya, kan mintanya sama Allah ya. Minta sama Allah apapun itu, mau minta duit. Al-Quran berkata, Nabi Nuh menjelaskan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nabi Nuh ngomong sama kaumnya yang lagi paceklik, kelaparan, panas luar biasa. Perkebunan mati, ekonomi bubar. Ya, ekonomi bubar, diajari sama Nabi Nuh. Istaghfiru rabbakum. Kalian semua istighfar, minta ampun pada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian lakukan itu, yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Biar airnya itu bisa muncul kembali. Kemudian dijamin, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan menolong kalian dengan berbagai jenis harta. Bukan satu jenis. Berbagai jenis harta dan anak keturunan. Sebab kalau dibalik nanti sempat mumet itu. Anak banyak enggak punya duit, ruwet enggak itu? Ruwet. Sama Allah dikasih dulu duit banyak baru anak. Sehingga nanti ketika punya anak banyak, duitnya banyak, insya Allah enggak akan mumet. Itu teori kehidupan manusia. Maka Allah kasih wa yumdidkum bi amwal. Mal, harta ditaruh di depan, baru banin, baru anak. Ya harta baru anak, tapi jangan dijadikan dalil. Makanya ojo kesusu rabi, golek duit sih. Salah itu, bukan begitu ya. Ini kalau kita istighfar, Allah kasih harta banyak, Allah kasih anak keturunan yang banyak. Dan Allah akan beri kalian kebun-kebun yang ada sungai mengalir di dalamnya. Artinya kebunnya akan terus makmur. Kenapa? Ada pengairan yang bagus. Ada pengairan yang bagus. Oh berarti cara untuk minta ke Allah al-fulus, duit, salah satu jenis harta adalah duit. Awali dengan istighfar. Awali dengan istighfar. Minta ampun dulu. Caranya istighfar bagaimana? Nanya lagi. Kan disuruh istighfar. Caranya istighfar bagaimana? Allah berkata dalam Al-Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, wahai Nabi Muhammad SAW. Ja'uk, mereka mau mendatangimu. Fastaghfirullah, kemudian mereka istighfar minta ampun sama Allah. Dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Tentu mereka akan mendapati Allah yang maha menerima taubat dan maha pengampun, maha penyayang, tawwabur rahimah. Pertanyaan saya, berarti tadi kalau mau istighfar nomor 1 suruh ngapain dulu? Ayatnya tadi, ja'uk, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mendatangi Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau mau istighfar itu ya kulon nuwunnya pakai sholawat salam dulu. Ya sholawat dan salam. Ora ujuk-ujuk istighfar gitu ya. Sholawat dan salam. Adabnya begitu. Karena istighfar itu thalabul maghfirah. Thalabul maghfirah artinya minta ampun. Minta ampun itu doa. Permohonan. Bentuk doa. Doa hendaknya diawali dengan sholawat. Tapi biar sholawat ini terasa betul mendatangi Nabi Muhammad SAW. Maka gunakan apa yang ada di dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya kalau dalam maulid kita diajak dulu ya Nabi salam alaika. Kan begitu ya. Salam, 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 sholawat. Terus baru Rabbi faghfirli dunubi ya Allah. Minta ampunnya di belakang. Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wasamih man kana adznab. Sholawat dulu baru istighfar. Nah kalau sudah begitu modelnya, sholawat, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, istighfar.
Niatnya dalam hati utang lunas. Niatnya dalam hati rezeki, buat haji, buat umrah, buat macam-macam. Niatnya. Gerakkan tasbihmu, maka Allah akan gerakkan semesta melayanimu. Ya, Allah yang akan gerakkan semesta melayani. Jangan ikut orang-orang yang kamu kalau berpikiran positif nanti jagat raya akan melayanimu. Ya kalau nggak diizinkan sama Allah ya nggak bisa. Ya harus dikembalikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menggerakkan jagat raya melayanimu. Sehingga konsepnya bagaimana? Konsepnya ya bismillah, alhamdulillah, sholawat, setelah itu istighfar. Nah istighfarnya ya jangan 10. Nah, butuh duit 3 M kok istighfare 10. Padahal dosa nih 3 ton. Dosanya 3 ton. Makanya diajarkan sama ulama, kalau mau dapat rezeki yang besar, ya namanya hajatnya besar, maka jalani 10 hari, 7 hari, 40 hari, istighfarnya yang kenceng. Istighfarnya yang kenceng, misalnya 1 hari 10.000 kali. Mesti mikir, 10.000, oke ya. Nah, kalau hasilnya 3 M kan ya sedikit ya. Sedikit atau banyak itu? Sedikit, yang jelas dosa terampuni, betul ya, dosa terampuni. Pahalanya nambah, terus cair 3 miliar, misal itu ya. Karena tadi kreteknya 3 miliar. Kalau Ustadz Is kan enggak banyak, cuma kreteknya mungkin 200.000 itu. Kan sesuai hati masing-masing. Oh 3 miliar, ya mungkin butuhnya mau beli tanah buat majelis, mau bayar utang majelis, kan beda-beda kebutuhan orang ya. Istighfarnya mungkin bisa sama, butuhnya beda-beda. Tapi kalau akhiratnya, Masya Allah udah dapat yang luar biasa. Ya caranya begitu, praktekkan. Jangan kemudian nanti, opo yo. Praktekkan, setelah dipraktekkan ya seperti itu, terus kita keluar cari seperti yang kita bisa. Biasanya ke sawah ya ke sawah, biasanya ke kantor ya ke kantor. Biasanya ke kebun, ya ke kebun. Nanti Allah akan menggerakkan jagat raya ini untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hal-hal yang enggak masuk akal tiba-tiba terpetik. Kamu begini. Contoh boleh? Boleh ya? Contoh. Saya pengen makan durian. Ini contoh nyata ini ya. Saya pengen makan durian. Kebetulan saya masuk mall, lihat ada durian, pengen beli. Jadi pengen makan tuh gara-gara lihat, wah duriannya enak. Beli enggak. Saat itu saya mikir kalau makan sekarang besok pagi mau berangkat ke Jambi, nanti terbang naik pesawat, ini kalau perut kena durian agak banyak, terus perjalanan di langit gitu ya. Kira-kira nyaman enggak nanti badan saya? Terus saya tunda. Enggak makan durian dulu. Tapi saya pengen, ya Allah pengen durian. Ya Allah pengen durian. Terbang saya ke Jambi. Ceramah di Jambi. Selesai ceramah, saya langsung balik ke bandara. Sama panitia, diantar ke bandara. Di tengah perjalanan, tiba-tiba panitianya ngomong, Bib, kalau mampir sebentar makan durian boleh enggak? Saya diem. Kenapa saya diem? Saya mau buktikan ya, aku menang tetap wujud. Nanti kalau saya jawab berarti kan memang saya udah mewujudkan keinginan, saya mengarahkan gitu ya. Ini saya diem aja. Ya, saya ikut aja mau dibawa kemana terserah. Waktunya masih cukup. Ya udah Beb, ke durian dulu. Tak empet tuh, orat cerita saya aku. Sampai di tempat durian, saya enggak cerita dulu. Duriannya udah dibuka, bismillahirrahmanirrahim, saya ngakak. Ketawa saya. Tanya itu tuh apa yang jemput tadi, yang nganter dia. Kenapa Bib? Ini durian yang rasanya nikmat. Kok bisa? Lah yang nyugi Gusti Allah. Saya pengen Allah kasih. Jenengan kan cuma perantara, tak ceritakan semua. Saya ceritakan semua. Nah itu loh, kalau kita pengen minta sama Allah, kemudian kita ikuti
ajarannya Nabi Muhammad SAW, Allah ngasihnya itu indah gitu loh. Cuman kita kan kakek ruwet. Apa iya tuh? Apa ya mungkin? Jenengan pergi ke Lerboyo, pergi ke Sidogiri, pergi ke Langitan, pergi ke pondok-pondok yang besar. Tanya itu amalannya semua kiai. Tanya. Pergi ke Dalwa, Darul Dakwah, pergi ke Sunsal. Tanya sama Habib Taufik Assegaf. Amalannya apa? Rotib, Wirdul Latif, Yasin, Waqiah, Al-Muluk, Maulid, Ziarah. Betul. Belajar, ngajar, belajar, ngajar, belajar, ngajar. Amalannya itu. Kerjanya, ya Pak Yai ya punya koperasi, ya punya toko, ya punya sawah, punya macam-macam. Betul ya? Tapi rezekinya dari situ enggak, plus ada tambahan-tambahan. Dari mana? Allah yang bilang, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau Anda mencela rezeki dari arah yang enggak terduga, berarti Anda telah mencela caranya Allah memberi rezeki. Mesti kan dibisi, ya mau rezeki ya jangan bersandar sama yang enggak terduga. Lalu Allah aja ngajari, rezeki akan saya kasih dari arah yang enggak kamu duga gitu loh. Yang enggak boleh itu ngarep-ngarep. Moga-moga dek nge aku, lah itu enggak itu. Namanya ngemis bil golep. Ngemis pakai hati. Jangan dikira kemudian ulama tuh hatinya begitu, naudzubillah min dzalik. Jadi Allah itu memang enggak mau ngasih rezeki kepada yang percaya sama Allah, kepada yang beriman, illa min haitsu la yahtasib. Begitu hadis mengatakan. Tapi amalannya sama, sama. Saya udah berapa puluh tahun saya nyari, amalannya apa ya? Apa ada amalan lain tuh yang dijalankan sama orang-orang soleh? Tak pelajari kitab A, kitab B, tafsir A, tafsir B, syarah hadis, amalannya podo. Amalannya sama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu didatangi orang yang bingung mau bayar utang. Jawabannya bukan kerja keras, enggak. Baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bi fadlika amman siwak. Baca itu. Nah, pertanyaan saya, kita mau hidup yang model seperti apa? Kembali minta sama Allah atau nyari, kalau mentok baru minta, pilih yang mana? Kalau minta kan nggak pernah mentok kan, minta. Karena buktinya orang yang nyari kalau mentok, minta. Betul? Orang yang nyari itu kalau mentok, minta. Nah, daripada kita mintanya baru mentok, lebih baik kan nggak sempat mentok sudah minta. Jadi nggak akan pernah sempat mentok. Kenapa? Oh, saya selalu diberi sama Allah, saya minta terus. Jelas? Ini kok wajah tegang semua kenapa nih? Lapar. Oh, jenengan itu nggak sempat minta sudah disiapkan sama panitia, betul ya? Ini yang di Majelis Ar-Ridwan ini kan teman-teman yang masaknya dari pagi belanjanya. Ya, nih, Beb, uang belanja hari ini sekian. Ya, sudah store uang belanja hari ini sekian. Udah saya siapkan uang buat belanja. Setelah itu pergi belanja. Belanjaan datang, yang bagian belanja ngerjakan yang lain, yang bagian masak mulai ngerajang-rajang dan lain sebagainya. Lah modalmu apa? Saya mau nanya, amalanmu apa? Buat dapat nasi tadi itu amalannya apa? Dapat kopi apa? Duduk belajar, betul kan? Duduk belajar, la rupiah wahidah. Tidak satu rupiah pun yang antum keluarkan Allah kasih itu kopi. Betul? Emang jenengan datang ke sini minta-minta kopi? Enggak toh? Minta-minta roti enggak kan? Minta-minta nasi enggak kan? Siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah suruh untuk menyiapkan? Bukan saya yang masak. Betul. Tugas saya cari uang. Saya juga enggak mau cari, saya minta. Nyarinya bagaimana? Kelas online, ya kan? Jual e-book, jual buku, nyarinya model begitu. Cukup buat biaya semua ini. Pertanyaan itu. Ya silahkan dikalkulasi, jeblok kalkulatornya. Kan kalkulatornya jeblok. Tapi alhamdulillah kan, min haitsu la yahtasib. Dari arah yang enggak pernah saya pikir gitu loh. Makanya jangan pernah mau urusan rezeki pakai mikir. Itu bukan caranya orang beriman. Orang beriman tuh enggak boleh mumet urusan rezeki.
tegang semua kenapa ini? Tapi faktanya Bib, kalau jimumet tuh Bib. Berarti kalau mboten beriman, ya iman. Cuman mungkin imannya pas surut hari itu ya. Imannya pas surut. Iman tuh harusnya banjir, jangan surut. Pasang ya. Aku kebanjiran iman, wajib itu. Ya iman harusnya pasang. Tapi namanya manusia kan ada pasang, ada surut. Makanya perlu kita ngaji begini, kalau pas surut tiba-tiba naiklah lagi. Ambekan, lego, menatap hari depan dengan semangat yang luar biasa. Meskipun fakta buat pusing. Ya kan faktanya buat pusing, tapi semangatnya menggelora karena punya iman. Jelas? Nah sekarang saya mau ngajak praktek. Tak kasih contoh dulu. Ya, saya mau istighfar sebanyak 500 kali. Coba dilihat menitnya berapa. Gak usah saya ngabot-abot. Istighfar yang paling pendek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina ya rabbi sallam alaihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
Astagfirullah. Allahumma shalli alaihi. Ya Rabbi selamat wa balighil kula matan. Berapa menit? 14 setengah ya. 15 menit 500. 4 menit setengah. 4 menit setengah. 4 menit setengah kecepatan biasa. Bukan dicepetin gitu ya. 500. Ya 500. Jadi kalau anggap 1 menit 100 ya. 1 menit 100. Berarti kalau 10.000 tinggal ditambahin nolnya 2. 100 menit. Berarti 1 jam setengah kurang lebih, anggap 2 jam lah sama ngopi-ngopinya sebentar. Ya 2 jam. Nah kalau 2 jam selama 40 hari khusus buat istighfar. Kemudian janji Allah pasti benar. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Layak untuk diyakini atau tidak? Layak atau ya? Jelas harus yakin sama Al-Quran, betul kan ya? Artinya amalan yang seperti ini yang harusnya kita ajarkan sama anak kita. Kasih bekal istighfar, kasih bekal sholawat, kasih bekal yang begitu. Jangan bekalnya kamu kalau nggak punya duit begini, begitu ilmunya mentok semua jeglek dia. Sudah saya jalankan semua, mentok. Akhirnya kepalanya dijeduk-jeduk, mentok. Naudzubillah min dzalik. Tapi ketika dikasih amalan ini dia punya semangat. Ini semua jalan buntu, biarin buntu. Jalan Tuhanku tak pernah menemukan kebuntuan. Kan keren kalau begitu ya, subhanallah. Jelas semuanya? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa minta atau berdoa tidak boleh asal-asalan. Ada ilmunya. Sebagaimana cara berdoa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa dalam berdoa mulailah dengan memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diakhiri dengan bersalawat kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Pasti diijabah oleh Allah. Juga berdoa di waktu istijabah seperti setelah sholat maktubah, waktu di antara azan dan iqamah, minta doa kepada kedua orang tua, minta doa kepada ulama, dan sebagainya. Dan juga biar doa hasilnya maksimal, maka awali dengan sedekah. Jika kita ingin meminta urusan rezeki, misal urusan uang, maka mulailah dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Adapun caranya istighfar adalah dengan membaca Bismillah, Alhamdulillah, dan sholawat dahulu.
kemudian membaca istighfar. Perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Lakukanlah istiqomah selama 40 hari. Insya Allah dengan mengamalkan ini, Allah Ta'ala akan menggerakkan semesta untuk melayanimu. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga segala masalah hidup segera diangkat oleh Allah Ta'ala ma'al afiyah wal lutuf. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.